Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh menyertai kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong untuk kami boleh mengerti dan kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini terambil di dalam Injil Lukas, ya. Kita melanjutkan bacaan kita. Kita masih di kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 dan 28. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbahagia menjadi satu kerinduan setiap orang, ya. Orang menikah pengen bahagia. Orang sukses pengen bahagia. Apapun yang orang lakukan, salah satu yang seringkali menjadi tujuan dan harapannya adalah bisa menikmati kebahagiaan. Enggak salah Bapak Ibu Saudara ya. Setiap orang ingin bahagia itu wajar ya. Saya juga pengen bahagia ya. Bapak Ibu juga pengen ya bahagia ya. Ya, saya percaya itu bahwa setiap kita pasti pengen bahagia. Namun yang menjadi tantangannya adalah seringkali gini, kebahagiaan yang kita kejar, kebahagiaan yang kita harapkan itu tidak kunjung menghampiri kita. Ada orang menikah begitu ya, tujuannya bahagia. Ketika mereka memasuki pernikahan, justru mereka tidak bahagia. Ya, karena memang sebenarnya kebahagiaan bukanlah sebuah tujuan daripada pernikahan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau menikah untuk mencari bahagia, kita salah. Ya. Karena sejatinya tujuan pernikahan bukanlah untuk mendapatkan kebahagiaan, ya, melainkan sebuah pertumbuhan di dalamnya. Nah, kebahagiaan sendiri sebenarnya kalau misalnya dalam pernikahannya itu adalah sebuah bonus, ya. Bonus ketika kita mengalami pertumbuhan, ketika kita mengalami yang namanya kedewasaan bersama, ya, saling melengkapi, ya, saling menolong, saling menopang. Di sana kebahagiaan itu akan muncul, ya. Ini dalam sebuah pernikahan. Dalam pekerjaan juga begitu, ya. Ada orang yang sampai workaholic, ya. Jadi kerja pokoknya segala sesuatu tuh harus bekerja dengan luar biasa. Dan dia merasa kebahagiaan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan yang demikian itu semu. Ya. Karena apa? Ketika kita mencapai sesuatu mungkin kita bahagia. Tapi kalau misalnya datar-datar begitu terus, begitu ya, akhirnya apa? Ada rasa haus lagi akan kebahagiaan yang pengen lagi ya. Sehingga ada orang itu sampai mengkonsumsi sesuatu begitu ya untuk dia mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Karena banyak orang berusaha mendapatkan kebahagiaan yang semu. Ya, kalau firman Tuhan tadi di bagian ini dikatakan, "Wah, berbahagialah ibumu ya yang mengandung engkau, susu yang telah menyusui engkau." Secara materi banyak orang menilai ini kebahagiaan. Begitu. Enggak salah, orang memang bisa berbahagia di situ, tapi itu bukan kebahagiaan yang sejati. Nah, kemudian Tuhan memberikan sebuah solusi jika kita ingin berbahagia. Apa solusinya? Yang pertama, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu pengen berbahagia, jangan gantungkan kebahagiaan kita itu pada materi. Ya, orang berpikir kalau orang kaya pasti bahagia, belum tentu.
Demikian juga sebaliknya, wah orang miskin pasti lebih berbahagia. Enggak juga, begitu ya. Tetapi artinya apa? Kebahagiaan kita itu tidak bergantung berdasarkan apa? Materi. Ya, wah seneng ya, kamu bahagia ya, suamimu ganteng. Enggak juga. Atau sebaliknya, pasangan yang cantik misalnya, belum tentu juga bahagia. Kenapa saya katakan demikian? Lah iya toh, buktinya walaupun pasangannya sudah cantik, pasangannya sudah ganteng, masih aja ada orang-orang tertentu yang mencari kebahagiaan di luar. Kenapa? Karena dia mendapatkan kebahagiaan yang semu. Orang pikir orang kaya pasti bahagia. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Demikian juga sebaliknya. Nah, kalau kebahagiaan kita berdasarkan materi, kita akan hilang. Ya, kita akan mudah cemas, kita akan mudah gelisah, kita akan mudah kehilangan kebahagiaan itu ketika apa? Sumber kebahagiaan itu tidak lagi melekat pada kita. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kita solusi, yaitu apa? Kalau kamu ingin berbahagia, dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, ya. Ini yang sering kali disampaikan oleh para pengkhotbah ya. Setelah dia membacakan firman Tuhan, kemudian mereka akan mengatakan apa? Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan. Begitu. Kenapa sih orang yang membaca, orang yang mendengarkan firman Tuhan hidupnya bahagia? Karena apa? Karena dia punya pegangan hidup. Ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai kompas misalnya ya, yang akan menuntun mengarahkan kehidupan kita, kita akan bahagia. Kenapa? Karena kita punya pegangan. Kita punya satu hal yang pasti di dalam hidup ini. Misalnya tentang keselamatan saja. Ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita tahu, oh ya, keselamatan adalah anugerah. Artinya, kalau saya selamat, itu karena berkat anugerah dari Tuhan. Bukan karena apa yang saya lakukan. Bukan karena kebenaran yang saya perbuat. Tidak. Mata-mata karena apa? Karena Allah yang mengerjakannya itu di dalam hidup kita. Nah, itu terjadi kebahagiaan Bapak Ibu Saudara ya. Ya kita bersyukur ya sebagai orang berdosa begitu ya, mendapat anugerah keselamatan begitu ya, dapat bonus gitu. Ini sesuatu yang istimewa. Di mana Tuhan mengerjakan itu semua di dalam hidup kita. Siapa yang nggak berbahagia coba? Ya, kita manusia berdosa, kecenderungan kita melakukan dosa. Tapi Tuhan pilih kita, Tuhan selamatkan kita, Tuhan pimpin langkah hidup kita. Bahkan dalam satu kebenaran firman Tuhan, aku merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Siapa yang gak berbahagia Bapak Ibu Saudara? Punya Allah yang sedemikian luar biasanya. Kita pasti akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena Allah kita tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk. Ketika kita menghadapi pergumulan, firman Tuhan pun mengingatkan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Wow, Bapak Ibu Saudara ya. Ini kekuatan firman Tuhan yang luar biasa. Ketika kita nggak sanggup lagi jalani hidup ini, ketika kita nggak sanggup lagi jalani pekerjaan, ketika kita nggak sanggup lagi dalam melayani, ketika kita nggak sanggup lagi di dalam membangun rumah tangga, firman Tuhan ingatkan kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukankah ini satu kekuatan yang luar biasa yang boleh Tuhan berikan? Bukankah ini satu pengharapan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan? Ketika kita mulai letih lesu dalam menjalani hidup ini, firman Tuhan katakan, marilah datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, kata Tuhan, akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ini kekuatan yang luar biasa. Ketika kita kehilangan harapan, ketika kita kehilangan sesuatu yang kita rindukan, mari kita datang kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara, ketika kita semuanya mau membaca, merenungkan firman Tuhan, ibarat kata, hidup kita itu ada dalam tuntunannya. Ya, kita tadinya mau pilih ke kanan sih, tapi setelah kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita tahu jalan mana yang benar. Bukan masalah ke kanan atau ke kiri, atas atau bawah. Tapi kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, jangan gantungkan kebahagiaan kita hanya kepada sebuah materi. Materi bisa habis, materi bisa hilang. Tapi ketika kita mau berpegang pada firman Tuhan, ya, semua boleh berlalu.
Tapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. Janjinya ya dan amin. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus katakan? Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Yang memeliharanya artinya apa? Yang melakukannya. Ya, Bapak Ibu saja mendengar saja sudah bahagia. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara melakukannya. Wow, pasti akan jauh lebih berbahagia. Nah, kebanyakan orang berhentinya hanya mendengar, senang. Tapi di dalam melakukannya, pilih-pilih. Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan sudah berkata ya, lakukan Bapak Ibu Saudara. Nggak perlu pikir-pikir dua kali ya. Kenapa? Karena di sanalah tantangan kehidupan kita. Iblis tuh nggak takut Bapak Ibu Saudara kok rajin pelayanan. Iblis loh nggak takut Bapak Ibu Saudara baca Alkitab. Dia nggak takut, dia nggak gentar. Yang membuat dia gentar apa? Ketika Bapak Ibu Saudara melakukan firman Tuhan. Ya, iblis akan gentar ketika Bapak Ibu Saudara melakukan firman Tuhan. Dia nggak takut Bapak Ibu sibuk pelayanan, banyak aktivitas, banyak kegiatan, nggak takut dia. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara kita semua melakukan firman Tuhan, di sanalah kegentaran daripada iblis. Karena orang yang melakukan firman Tuhan, dia akan hidup serupa dengan Kristus. Contoh saja, firman Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni. Iblis nggak takut ketika Bapak Ibu Saudara, mengampuni itu penting. Tapi tidak melakukannya, disitulah sukacitanya dia, sorak-soraknya dia. Itulah sukacitanya ketika kita tidak melakukannya. Padahal kita tahu itu sebuah kebenaran. Mengasihi itu penting. Tapi ketika kita tidak melakukannya, disitulah iblis bersorak-sorak. Dan disitulah kita kehilangan sukacita. Ada banyak orang kehilangan sukacita. Gara-gara apa? Tidak mengampuni. Tidak mengasihi. Menyimpan benci, menyimpan dendam. Sehingga dia kehilangan sukacita. Dia bisa beribadah kepada Tuhan, dia bisa menyembah kepada Tuhan. Tetapi secara relasi terjadi kerusakan. Jangan heran orang-orang yang demikian akan sulit mengalami yang namanya kebahagiaan. Tapi bagi setiap kita yang setia, mau melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita tahu hidup kita sudah sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mari kita lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan pun boleh nyata di dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, dua kunci kebahagiaan hari ini saya bagikan untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, mari dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan yang kedua, jangan lupa untuk melakukannya. Percayalah, Bapak Ibu Saudara pasti akan hidup berbahagia. Sebagai pasangan suami istri, sama-sama mendengar firman Tuhan, sama-sama melakukan firman Tuhan, saya yakin percaya pasti akan bahagia. Kenapa? Karena tidak ada yang saling menuntut. Suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk pada suami. Nggak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah tahu tanggung jawabnya masing-masing. Dalam bekerja, belajar untuk setia dalam perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan kepada perkara yang besar. Engkau akan melakukannya dan engkau akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Ya, tugas sebagai seorang ayah, tugas sebagai seorang anak, tugas dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita melakukannya, percayalah, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara, mau berbahagia? Dengarkan dan lakukanlah firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami, sehingga hidup kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami sadar kami seringkali lalai di dalam melakukan firman Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Kau boleh mengingatkan kami untuk bagaimana setiap kami juga boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami, memberi waktu untuk kami boleh membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga boleh melakukannya. Tolong kami ya Tuhan, jika ada hal-hal yang menghalangi, merintangi untuk kami hidup sesuai dengan firman-Mu, Tuhan yang campur tangan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Selamat berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan.
Haleluya. Amin.